Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan gua NAF Wedding Dekorasi. Pada kesempatan kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat dekorasi yang berbentuk lorong, tapi tidak menggunakan bahan triplek, yang melainkan saya menggunakan bahan styrofoam lagi teman-teman. Karena styrofoam itu lebih efisien dan efektif, dan jangkanya juga nggak terlalu panjang. Ikuti terus teman-teman perjalanannya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Yang kalian tahu, perkembangan dekorasi di era sekarang sangatlah cepat. Terkadang belum genap 1 bulan kita membuat dekorasi baru, keluar lagi model yang paling terbaru. Nah, menurut analisa gua nih teman-teman, dekorasi yang berbahan dari styrofoam sangatlah cocok untuk mengikuti perkembangan dekorasi di era sekarang. Kenapa? Karena jangka waktunya yang tidak terlalu lama, sekitar 10 kali pemakaian, bahkan bisa lebih atau kurang tergantung bagaimana kita merawatnya teman-teman. Dan juga harganya lebih murah, pembuatannya lebih cepat, dan styrofoam itu juga kuat untuk menopang beban yang berat. Contohnya itu rangkaian bunga ataupun lampu gantung teman-teman. Nah, di sini saya akan buktikan bahwa styrofoam itu bisa menopang lampu gantung dan gak akan patah teman-teman. Oke, lanjut. Styrofoam yang saya gunakan di sini ketebalannya 3 cm dengan ukuran tinggi 200 cm dan lebarnya 100 cm. Lalu untuk ukuran dekorasi berbentuk lorong yang akan gua buat ini tuh lebarnya 80 cm dan setengah lingkarannya itu ukurannya 50 cm teman-teman. Jadinya itu tiang-tiangnya itu kanan kiri yaitu 15 cm. Untuk pembuatan setengah lingkarannya di sini saya menggunakan jangka. Namun yang harus kalian pahami, di bagian ujung jangka harus dilapisi dengan styrofoam tipis. Gunanya biar saat kita menggerakkan itu tidak merusak styrofoam yang akan gua jadikan dekorasi. Tinggal kalian garis saja tiang kanan kirinya teman-teman, seperti yang saya contohkan ini. Nah, kalau udah, tinggal kalian potong aja styrofoamnya menggunakan cutter. Nggak perlu kalian menggunakan hotwire cutter styrofoam teman-teman. Cukup menggunakan cutter aja udah bikin pemotongan styrofoam kita itu rapi. Nah, gimana tips dan triknya supaya pemotongan styrofoamnya itu biar bisa rapi walaupun menggunakan cutter? Yaitu yang pertama, bedakan cutter khusus styrofoam dan buat potong-potong yang lainnya seperti pemotongan kabel, pemotongan bunga hidup yang nantinya dan apalah, bedakan teman-teman. Nah, yang kedua, pakailah cutter yang tajam dan pada ujungnya itu tidak ada gopelan. Yang ketiga, goreslah cutter dengan posisi lurus langsung tembus ke bagian belakang, ataupun posisi miring dengan goresan pertama nggak terlalu dalam dan goresan kedua langsung tembus ke bagian belakang teman-teman. Sebagai catatan, untuk posisi miring usahakan saat memotong jangan terlalu lambat dan jadinya itu akan seperti ini. Lalu bagaimana supaya dekorasinya ini tuh bisa berdiri? Jangan skip tutorialnya teman-teman, biar tidak terjadi salah paham. Jangan lupa subscribe, like buat kalian yang baru datang di channel gua, dan jangan lupa komen apabila kalian masih kebingungan atau mau memberikan kritik dan saran buat gua. Oke, lanjut. Langkah pertama, gua mau buat tiang tambahan supaya dekorasi berbentuk lorongnya ini tuh nggak terlalu pendek-pendek amat kayak gua miniatur. Gimana cara membuatnya? Ya tinggal kalian duplikat aja seperti ini biar ukurannya itu sama nantinya teman-teman. Kalau kalian nggak duplikat seperti ini, nantinya itu akan nggak sama teman-teman. Nah, di sini tuh gua tambahin 20 cm aja teman-teman. Jadi total tinggi keseluruhannya itu 220 cm. Untuk ukuran segini itu sudah cukup buat tambahan-tambahan ornamen, buat dekorasi pelaminan maupun ujung-ujung buat backdrop.
Cara penyambungannya di sini gua menggunakan 2 tusuk gigi yang gua tancepin di bagian kanan dan kiri styrofoam teman-teman, yang kemudian gua kasih perekat lem tembak supaya lebih kuat lagi dan gak gampang roboh teman-teman. Kalau udah tinggal kalian sambungin aja sama yang 20 cm tadi teman-teman, yang sambungannya itu loh. Dan selanjutnya kalian kasih perekat lagi di pas sambungannya. Untuk yang tiang tetangganya juga itu juga sama teman-teman, menggunakan tusuk gigi dan lem tembak, jadi nggak perlu saya bahas biar nggak berulang-ulang. Oke, saatnya kita geser dulu ke dindingannya teman-teman. Nah, waktunya kita buat dindingannya. Styrofoam yang saya gunakan di sini tuh tebalnya 2 cm. Untuk dindingannya ukuran yang saya gunakan yaitu lebarnya 20 cm dengan tinggi menyesuaikan dekorasi lorong yang kita buat. Dindingan yang harus kalian siapkan yaitu 4 buah dengan ukuran lebar yang sama yaitu 20 cm. Kemudian tinggal kalian potong aja menggunakan cutter. Kalau dindingannya sudah kalian siapkan dan sudah dipotong menjadi 4, langkah selanjutnya itu kalian tempelin di dekorasi berbentuk lorong yang tadi sudah dibuat. Cara penempelannya, pertama-tama kalian siapkan tusuk gigi, bukan tusuk sate teman-teman. Kenapa tusuk gigi? Karena tusuk gigi lebih kecil daripada tusuk sate. Ya, simpel kan alasannya. Oke, lalu kalian tancepin 4 tusuk gigi ke dindingannya. Atau penancapan tusuk gigi boleh lebih dari 4, itu sangat saya rekomendasikan. Kalau kurang dari 4, saya sangat tidak merekomendasikan teman-teman, karena ditakutkan itu nggak terlalu kuat dan nggak terlalu menempel lah gitu. Nah, kalau udah tinggal kalian kasih perekat lem tembak di bagian tusuk giginya. Untuk pemasangan dindingannya ini tuh kalian perlu 2 orang kalau kalian tuh pengen rapi teman-teman. Habis tuh kalian kasih perekat di bagian sambungan antara dindingan dengan yang berbentuk lorong. Pemberian perekat lem tembak harus di bagian sisi dalamnya, biar nanti kalau lem tembak sudah kering nggak akan kelihatan hasil perekatannya. So, dekorasi yang kita buat jadi rapi dan tidak ada noda hasil pengeleman. Nah, untuk pemberian lem tembak jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Yang penting dindingan dan bentuk lorongannya itu terkena perekat teman-teman. Untuk di bagian tetangganya juga sama teman-teman, tekniknya dan pengelemannya dan cara-cara semuanya itu sama, jadi nggak perlu saya bahas biar nggak menghabiskan waktu teman-teman. Di bagian bawah tiang kanan dan kiri kalian tambahin alas seukuran lebar dindingan kanan dan kiri. Gunanya alas di sini tuh salah satunya biar bisa dikasih pemberat teman-teman. Ya, salah satunya itu kayak batu bata kek atau batu biasa, ataupun kalian buat sendiri dari semen, itu bebas teman-teman. Yang penting buat pemberat aja biar dekorasinya itu lebih enak aja gitu, biar lebih kuat, biar lebih nggak goyang kemana-mana tiangnya, seperti itu. Jangan lupa kalian kasih tusuk sate yang kalian tusukin dari samping, dan kalian kasih perekat lem tembak biar dindingan dekorasinya ini tuh lebih kuat dan gak meliut-liut saat kita bawa atau kita angkat kemana-mana, ataupun lebih kuat saat kita masukin ke lost bag ataupun kontainer kalau kalian punya sih. Gua mah nggak punya, aduh. Oke, maka di sini saya tambahin penyangga. Ini tuh biasa gua sebut tulangan teman-teman. Nah, untuk pemberian tulangannya itu bebas, sekreatif kalian aja, banyak boleh, sedikit juga boleh. Tinggal pemberian dindingan di pelengkungannya, yang di bagian atas dan bawah. Nah, untuk styrofoam itu ketebalannya yang saya gunakan yaitu 2 cm. Kalau kalian pakai 3 itu nggak akan bisa melengkung teman-teman, pasti patah. Ya, salah satunya ya 2 cm itu udah cukup kuat kok. Nah, untuk ukuran dindingannya juga sama, lebarnya yaitu 20 cm teman-teman. Cara penempelan di bagian ini tuh sangat khusus teman-teman.
Jadi kalian harus kasih tusuk gigi yang banyak. Gunanya supaya melengkungnya itu dapat seperti bentuk lorongnya dan lebih kuat teman-teman. Nah, kunci utama kesuksesan pembuatan perekatan di pelengkungan ini tuh bukan pelengkungan ini aja sih, tapi semuanya, yaitu pemberian lem tembak di bagian tusuk giginya. Itu versi saya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Kalau kalian punya jawaban lain bisa komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng-bareng dan belajar bareng-bareng teman-teman. Oke, lanjut. Seperti yang gua bahas tadi, kalau udah ditancepin tusuk gigi, kalian beri perekat lem tembak di bagian tusuk giginya. Gua geser ke penempelan. Saat melakukan ini, kalian harus hati-hati. Kalau enggak, kalian dapat merobek styrofoamnya teman-teman. Karena tusuk giginya yang tadi tuh sudah kita kasih lem tembak. Jadi di sini tuh saya kasih tips dan triknya biar penempelannya itu gampang gitu. Tahap yang pertama yaitu tempelkan yang di bagian ujung, tapi jangan sampai nempel banget. Tahap kedua, sampingnya yang paling ujung itu yang ada tusuk giginya tuh kalian tancepin, tapi nancepnya setengah aja sambil dipresin ke ujung bentukan lorong teman-teman. Nah, tahap ketiga, kalau tahap kedua udah selesai, tahap pertama kalian tempelkan sambil kalian lem teman-teman. Nah, untuk pemberian lem ini harus banyak dan jangan dilepasin dulu kalau lem masih basah. Oke, lanjut ke tahap keempat. Tahap keempat ini kalian tancepin yang ada tusuk satenya sekitar 2-3 yang ada tusuk satenya itu kalian tancepin. Nah, yang kelima, kalian kasih perekat di sambungan antara dinding pelengkungan dengan bentukan lorong. Oke, yang tahap terakhir yang keenam sampai seterusnya seperti tahap 2-5. Kalian tusuk, kalian kasih lem, kalian tusuk, kalian kasih lem, kalian tusuk, kalian kasih lem. Gitu aja terus teman-teman biar kuat. Tapi sambil kalian pegangin, kalau habis kalian lem, kalian pegang, lem lagi sebelahnya, kalian pegang, kalian lem lagi, ya sebegitulah. Ya, semoga kalian mengerti ya atas penjelasan saya yang agak ribet ini. Begitu juga di pelengkungan atas. Untuk ukurannya sama, tekniknya sama, kalian kasih tusuk sate yang banyak dan kalian kasih perekat. Dan triknya juga masih sama, yang di bagian pelengkungan bawah. Tapi bedanya pelengkungan atas lebih mudah daripada pelengkungan bawah, karena bentuk pelengkungannya itu agak lebar kalau yang bagian atas. Oke, kita sambil lihat mereka nyelesain di bagian pelengkungan bagian atas itu. Nanti kita akan coba kasih lampu gantung. Apakah berhasil? Apakah styrofoamnya kuat nahan lampu gantungnya? Ya, kita lihat aja nanti dan hasilnya seperti apa. Sebelum lanjut, ikuti terus setiap video yang saya upload, karena yang nantinya ini tuh akan sambung menyambung dengan konten selanjutnya. Dan nantinya ini tuh akan jadi dekorasi pelaminan yang minimalis dan kekinian lagi. Jadi kalian gak akan kebingungan kalau kalian gak melewatkan setiap video yang saya upload. Oke, di sini tuh waktunya saya kasih lampu gantung. Nah, untuk pemberian lampu gantungnya di sini tuh saya kasih lubangan di bagian tengah itu tuh teman-teman, yang setengah lingkaran. Tapi nantinya itu saya kasih apa itu namanya, tulangan lagi di sampingnya buat ya penahan aja gitu. Dan jadinya itu seperti ini teman-teman. Saya Nur Haris, jangan lupa berkeluarga. Salah, jangan lupa berkarya.